langsung yang botolan yang dari toko ya itu sedikit agak boros, tapi saya lebih baik bikin sendiri. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Naif Permana di YNP Bird Official. But yes. Apa kabar semuanya teman-teman kicau mania seluruh Nusantara? Yunani, kemarin tentang konten-konten saya yang sudah saya upload, apakah sudah ada yang berhasil? Tips-tips dan metode-metode untuk cara penggacoran untuk sekian burung ya kan yang saya bahas di konten-konten sebelumnya. Ya, saya mudah-mudahan dan berharap semuanya berhasil dan ada manfaatnya buat kalian semua. Dan itu memang konten yang mungkin saya angkat dan upload ke YouTube saya, dan itu memang sudah saya buktikan sendiri. Dan mungkin saya lihat dari beberapa komentar, mungkin sekiannya itu mungkin ya kalian yang nyimak juga di komentarnya benar-benar di video konten yang pertama terus yang kedua itu direspon dengan sangat positif bagi semuanya yang sudah nyimak di konten tersebut gitu. Dan memang ada beberapa banyak yang laporan ke saya juga, yang masuk ke WhatsApp saya, yang DM ke IG itu, dan ada yang sudah menuai hasil yang positif dan memang sudah ada yang signifikan, terus mungkin ada juga reaksinya belum begitu cepat gitu ke setiap burung. Dan karena ya tapi hasilnya alhamdulillah ya, kebanyakan dari dari hasil survei saya yang laporan ke saya ya 75% mereka cocok menggunakan kurkuma ini yang saya bahas di konten sebelumnya, yang itu hasilnya sangat positif dan berhasil. Itu menjadi kepuasan ya bagi saya gitu ya kan. Nah, terus kita pembahasan ke selanjutnya ini, di konten selanjutnya ini mungkin agak sedikit harus detail ya kan. Karena mungkin karena dari mungkin kalian yang nyimak dari konten pertama tentang kurkuma plus, terus cara pakai di konten keduanya tentang kurkuma plus di beberapa burung saya jelaskan di konten keduanya ya kan. Ya itu mungkin sekarang di konten ketiganya, tapi ini lebih ke universal gitu. Ya bisa dikatakan untuk semua burung, tapi tergantung juga kalian mau pakainya ke burung apa dulu gitu. Nah, makanya untuk teman-teman yang mungkin nonton, kalau misalkan kan cara tanggap orang itu berbeda-beda. Setiap kita penjelasan di konten saya tuh mungkin ada yang tidak dimengerti, mungkin boleh masuk ke nomor WhatsApp saya dan itu bisa japri ke saya, bisa konsultasi ke saya. Itu tanpa biaya kan, itu semuanya gratis, itu buat kalian. Mungkin di waktu-waktu tertentu saya akan balas semua pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin yang masuk ke WhatsApp saya gitu. Nah, secara langsung saya jawab pribadi, dan itu bukan orang lain ya kan, itu saya jawab sendiri. Mungkin ada beberapa juga yang mungkin dari segi masalah atau trouble burungnya yang mungkin harus memerlukan saya telepon langsung ke orangnya gitu, biar cepat dimengerti gitu. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan ya. Kemarin karena ada permintaan dari pemain pleci, terus pemain sogon, dia penghobi burung-burung itu ya. Om, tolong dong spill nektarnya yang mungkin bisa jelaskan di konten gitu, biar ada kebermanfaatannya juga untuk yang lain gitu ya kan. Mungkin sebenarnya sih kalau untuk nektar sama-sama aja, itu aja gitu. Mungkin ada perbedaan, tapi ya mungkin selebihnya untuk bikin nektar itu hal-hal yang umum saja. Jadi intinya begini, kalian mau beli nektar yang udah jadi yang dijual-jual di toko-toko burung misalkan, nah terus selanjutnya mau ditambahi dengan kurkuma plus ini, ya itu silahkan boleh, nggak apa-apa, karena memang saya sudah coba gitu. Nektar saya bikin sendiri. Nah seperti ini. Ini kan nektar hal-hal yang umum saja. Jadi seperti bahan pokoknya ya marjan koko pandan, terus ada kuning telur, terus susu SKM ya kan. Terus ada bahan-bahan lain yang mungkin banyak di sini gitu ya kan. Nah, seperti hal yang umum saja gitu kan, kalau misalkan kalian bikin nektar ya itu aja.
Nah, kalau misalkan nggak mau ribet, ya berarti beli langsung, nanti langsung tambahin dengan kurkuma plus ini gitu ya kan. Nah, kalau saya nektar yang dibikin ini, ya tadi saya jelaskan, seperti marjan, koko pandan, ini saya dimasukin ke sini ya, marjan koko pandannya karena terlalu ribet, besar botolnya. Nah, terus ada nektar saya, mungkin ini nektar yang dijual di pasaran yang saya produksi, ini nektar kroto. Kalau nektar ini tuh ya saya jelaskan ya marjan koko pandan, kuning telur, terus ada pitachik yang saya pakai, terus SKM apa susu kental manis ya kan. Itu terserah susunya mau yang kayak gimana, terus ditambahin dengan kurkuma plus ini gitu. Nah, perbandingannya ini kita kan 100 mili, kalau fullnya itu ini 250 mili ya kan. Nah, ini mungkin 100 mili lebih gitu ya kan. Nah, perbandingannya antara nektarnya berapa dan juga kurkumanya berapa mungkin saya sudah jelaskan seperti yang saya sudah jelaskan di konten yang pertama. Jadi nektarnya ini 100 mili. Nah, perbandingannya 100 mili nektar 100 mili dicampurin dengan kurkuma plus 3 tutup botolnya. Nah, dicampurin ke 100 mili nektar seperti ini gitu. Itu nektarnya siap pakai kalau udah dicampurin. Itu aja, nggak ribet sebenarnya mah. Gitu. Nah, mungkin ada beberapa yang mungkin ada ditanyakan kemarin cara pemberiannya ke burung murai itu kayak gimana aja. Mungkin burung murai udah saya jelaskan di konten yang kedua, terus ke pleci kayak gimana ya kan. Ini kan mungkin nggak terlalu ribet sebenarnya gitu. Jadi kalian jangan takut misalkan nektarnya harus nektar ini dicampurin ke ini, apa enggak bahaya atau enggak gimana. Enggak. Jadi istilahnya makanya saya jelaskan, beli nektar jadi aja langsung dari toko, langsung dicampurin dengan kurkuma plus itu aman. Gitu. Karena saya juga ada beberapa burung yang mungkin seperti itu. Gitu ya kan, cuman bedanya saya bikinnya nektar sendiri. Karena kebutuhannya banyak gitu. Kalau misalkan saya belinya langsung yang botolan yang dari toko, ya itu sedikit agak boros, tapi saya lebih baik bikin sendiri aja nektarnya yang seperti biasa. Terus ada beberapa bahan lain yang mungkin saya gak bisa sebutkan di sini karena mungkin terlalu panjang gitu. Jadi nanti kalian nontonnya malah jadi jenuh. Nah, itulah ya kan. Kenapa saya harus bahas tentang kurkuma plus ini terus? Gitu. Karena dari respon kalian semua bagus, teman-teman saya komentar yang masuk ke WA saya, terus hasilnya juga bagus, dan mungkin ya mohon maaf mungkin ada hal yang tidak dimengerti dari konten saya gitu ya kan, makanya saya harus terus-terusan sampai ke part ketiga ini itu biar kalian tahu rincinya, tahu detailnya, ini seperti apa, cara pakainya kayak gimana, terus kalau misalkan dicampur ini kayak gimana. Kemarin juga gak ada yang masuk kurkuma plusnya yang mungkin jenisnya jenis lain ya, item lain. Saya jawabnya seperti ini, gak tahu, saya belum pernah pakai yang kurkuma plus yang itu. Saya daripada saya menjelaskan itu bisa, ternyata jelek buat burung, saya lebih baik kalau enggak ya enggak, kalau iya ya iya gitu. Nah, seperti itu. Sedikit dulu pembahasan dari saya, mungkin hanya ini tentang ini semua. Kurkuma plus ini marjan yang seperti pada umumnya. Nah, terus mungkin ada beberapa burung yang burung khusus yang mungkin saya pakai dengan nektar kroto saya, dan ini dibikin dan ini dijual di pasaran. Kalau misalkan kalian mau tanya ke saya langsung, dan itu gratis buat kalian tanpa dipungut biaya. Apapun saya akan jawab dengan sesuai kapasitas pengalaman saya. Kalau misalkan kalian punya burung yang trouble, silakan masuk ke WhatsApp saya. Saya di waktu-waktu tertentu mungkin nanti akan membalas chat kalian gitu. Mungkin ada beberapa yang harus saya telepon, tapi itu nggak semuanya gitu ya kan. Nah, oke, itu saya menjelaskan hanya sederhana saja, yang penting mudah dimengerti. Ciptakan sugesti bisa sebelum kita merawat burung agar kita mau merawatnya. Jadi belum apa-apa jangan menjudge diri kita sendiri, belum apa-apa kita udah malas merawatnya. Itu tidak akan menentukan hasil baik untuk burung kalian dan hasil rawatan kalian. Nai Permana, Yen Official, but yes.